Dari sini kita terima hampir 2M Pak per bulan. Wow. Ini bukan copy trade. Jadi analis aja, kalau perlu jangan trading. Karena nganalisa untuk satu orang sama 10.000 orang sama. Income-nya nanti yang beda. Program bagi-bagi modal 5 miliar dari Traders Family baru aja berakhir. Apa sebenarnya tujuan dari program ini? Dan bagaimana Anda bisa mendapatkan income tanpa harus keluar modal sepeser pun? Semua akan dibahas di video ini. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai program TF5M yang baru saja selesai, yang kita adakan 3 bulan kemarin. Dan juga kita akan sekaligus pengenalan TFF. Telah hadir bersama saya 3 peserta dari TF5M, ada Pak Franky, Pak Luyento, dan Pak Harnanto. Ini menarik nih kalau kita lihat data di sini ya. Data di sini menunjukkan di bulan pertama mayoritas orang loss. Beda dengan Pak Franky. Dan bulan kedua membaik, bulan ketiga lebih baik lagi. Pak Franky. Ya, Pak. Pak Franky ini kan tercatat juara Best of the Best Trading Competition kami. Betul. Waktu tahun 2018 ya. Betul, Pak. Juga tercatat sebagai alumni TF Kampus. Betul, Pak. Oke, kita sama-sama tahu Pak, waktu kita mengadakan TF5M, itu kan kita ada penambahan peraturan ya. Iya. Di bulan kedua kita menambahkan peraturan entry position harus 20 poin dari harga running. Iya. Di bulan ketiga kita menambahkan peraturan lagi, di mana posisi yang sudah terbuka tidak boleh diintervensi. Iya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini kan performance-nya Pak Franky, ya yang paling konsisten sebenarnya. Ya kan? Nah, Bapak, ini kan seakan-akan kayak Bapak tuh nggak kaget sama perubahan peraturannya. Iya. Ya kan? Dan kita lihat dari tradingannya pun nggak terlalu banyak yang berubah. Nah, oke Pak, sekarang kalau saya tanya, tahu nggak sih Pak kira-kira kenapa kita tambahkan aturan-aturan tersebut? Supaya trader itu bisa lebih disiplin, Pak. Ya, dengan peraturan ini, dengan ada peraturan ini, secara tidak langsung kita itu dipaksa. Ya. Tanda kutip dipaksa, kita itu nggak boleh intervensi seperti itu. Dan itu saya pikir, ya bagus gitu sih Pak, seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, kalau Pak Luyento nih Pak, Bapak kan juga alumni TF Kampus ya? Betul. Alumni TF Kampus juga tahun 2017. Iya, betul Pak. Lalu Bapak udah ikut program Pro Trader kita 5 kali. 5 kalinya gagal. Kena dis. Kena dis malahan, bukan gagal, jadi bukan gagal loss ya. Kalau Pak Luyento ini jadi selalu kena dis. Iya. Sementara giliran program TF5M malah profit. Kok bisa Pak? Itu kalau bagi saya sih jujur aja ya. Saya tuh orangnya ini ya, agak gimana ya. Suka-sukanya bebas gitu. Tapi dengan peraturan itu justru bikin saya tuh jadi disiplin gitu. Jadi memaksa saya untuk disiplin gitu. Betul. Jadi Betul. dan dampaknya malah positif ke Bapak. Ya, positif. Apalagi kalau kita lihat di sini bulan pertama saat kita biarkan semuanya bebas, Bapak loss Minus. 21%. Iya betul Pak. Ya. Ya. Begitu kita tambahkan peraturannya, oke harus 20 poin. Iya, Bapak mulai profit nih. betul. Ya kan? Kita tambahkan lagi tidak boleh mengintervensi. Nggak tanggung-tanggung, langsung profitnya 72%. Dan sudah terbukti ya bahwa dengan disiplin itu jadi lebih benar ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau Pak Harnanto gimana nih Pak? Kalau Pak Harnanto nih nggak kalah menarik nih. Nggak kalah menariknya karena baru mau ikut TF Kampus, Covid. Ya, baru daftar, Covid. Mungkin udah nggak sabar langsung buka account. Buka account 1 kali, loss. Ya kan? Sementara giliran di program TF5M sama nih, Pak Harnanto juga profit. Bahkan profitnya Pak Harnanto mencapai 64% malahan. Nah, susah nggak sih Pak adaptasinya Bapak nih dari yang baru? Karena Bapak persis di program TF5M ini keluar, Bapak buka account. Langsung trading sendiri kan? Iya. Lalu mengikuti program ini, tradingnya malah harus melalui TFF. Susah nggak Pak adaptasinya Pak? Secara trading saya sih sebenarnya tidak masalah. Nah, tapi dari perubahan peraturannya sendiri ini malah Bapak ngerasanya malah membantu Bapak, memberikan manfaat untuk Bapak atau malah menyusahkan Bapak?
Karena kalau tadi Pak Franky dan Pak Lian itu kan malah merasa terbantu ya, dipaksa untuk disiplin tadi ya. Ya, paling tidak ya membantu kita ngikutin trading rule kita yang kita sudah siapkan, sebaiknya konsisten di situ saja. Konsisten di situ. Oke Pak, sekarang pertanyaan berikutnya. Kesan apa sih yang Bapak dapatkan kemarin saat ikut TF5M? Karena kan jelas ini kita yang memberikan modal, Bapak tradingnya tapi nggak boleh pencet sendiri, harus melalui TFF kita kan? Jadi gimana Pak kesannya Pak? Dengan peraturan-peraturan yang ada, saya pikir benar adanya sih. Dari review-review Trader Family bulan pertama, kedua saya pikir benar juga. Jadi ada review mengatakan bahwa sebenarnya bukan strategi kita yang dirubah, tapi cara kita trading. Benar. Saya pikir-pikir benar. Saya pikir ini ya biasanya kan kita kalau dipakai MetaTrader langsung, biasa saya langsung execution langsung. Ini kan kita harus pending order. Betul. Ya kan, pending order. Jadi itu ya 3 bulan itu saya pikir dipaksa kita untuk membiasakan diri. Berasa nggak sih kalau ini Bapak-Bapak bertiga nih? Berasa nggak kemarin? Sepanjang ikut TF5M ini kan harus menggunakan TFF ya? Ya. Yang berarti Bapak nggak bisa klik langsung. Betul. Apalagi pada bulan ketiga nih nggak bisa intervensi. Betul. Iya kan? Somehow Bapak berasa nggak? Bapak lebih nggak ada emosi tradingnya. Betul Pak. Karena Bapak satu dipaksa harus membuat trading plan, harus menggunakan stop loss, nggak boleh intervensi. Bapak berasa nggak lebih tanpa emosi? Lebih tenang tradingnya lagi. Lebih tenang ya? Iya, jadi nggak usah ketakutan gitu. Lebih enak kan Pak? Jadi kira-kira Bapak tahu nggak sih sebenarnya kenapa kita membuat program TF5M? Nggak tahu Pak. Bisa Nggak tahu. dijelaskan, Pak? Nggak tahu. Betul. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang pertama memang kita mendukung gerakan di rumah aja ya. Waktu itu baru aja dicanangkan pemerintah. Makanya kita komit untuk bagi-bagi dana 5 miliar hingga untuk 500 trader. Tapi tujuan yang lebih besarnya sebenarnya kita mau mengedukasi. Kali ini kita mengedukasi dengan cara kita paksa deh. Bahwa ini loh cara kita trading. Kita itu selalu membuat trading plan dulu. Setelah membuat trading plan baru dieksekusi. Dieksekusi jangan diintervensi. Yang berarti sejak pertama kita mau masuk market itu kita harus sudah yakin. Sudah siap dengan segala risikonya. Dan itu yang kedua. Nah yang ketiga kita mau membuktikan bahwa trading itu bukan soal strategi. Ini soal cara trading. Soal emosi. Musuhnya trading itu cuma emosi. Dan di sini kita selalu sama-sama membuktikan image forex yang orang bilang selalu hanya bisa 5% yang profit. Di sini kita sudah membuktikan menjadi 15%. Kita bisa bayangkan kalau semakin banyak yang kita edukasi, semakin banyak yang kita paksa, angka ini akan terus bertambah. Otomatis image forex akan semakin baik. Yang keempat pastinya memang kita mau memperkenalkan TFF. Ya kan? Dan yang kelima, inilah yang kita sebenarnya mau educate juga ke market. Kita mau beritahu bahwa proses yang kemarin teman-teman lakukan itu dari mulai menganalisa dulu, lalu hanya memberikan analisanya, nggak boleh dieksekusi. Kita yang mengeksekusi kan? Ya. Lalu ya udah biarkan aja tanpa bisa diintervensi. Itu sebenarnya pekerjaannya analis, bukan pekerjaannya trader. Jadi di sini kita mau membukakan mata kepada trader Indonesia bahwa ada 2 pekerjaan. Ada 2 profesi, analis dan trader. Dan ini 2 profesi yang sangat jauh berbeda. Tapi yang paling penting, trading plan adalah segalanya. Nah sekarang kita kembali ke yang tadi. Di sini kita sekarang sudah tahu bahwa analis dan trader itu 2 profesi yang berbeda. Yang orang nggak tahu dan orang juga salah kaprah, Warren Buffett itu bukanlah trader. Beliau mengawali karirnya sebagai analis. Tapi sampai detik ini semua orang bilangnya Warren Buffett itu trader. Bukan. Sekarang levelnya beliau sudah menjadi fund manager. Sudah menjadi investor. Begitu juga dengan George Soros. Analis. George Soros itu mengawali karirnya juga sebagai analis. Jadi memang yang terpenting, bagian terpenting dari trading adalah analisnya. Proses analisa adalah proses yang paling penting. Nah, begitu juga sekarang, ini yang kita sangat-sangat sayangkan. Analis, kenapa nggak populer di Indonesia? Karena analis ini, ya sorry to say lah, analis itu tuh, khususnya kalau analis forex ya, itu kurang dianggap. Kebanyakan Pak analis,
ya apalagi yang kerja di pialang-pialang ya, yang kerja di broker-broker, itu kerjaannya setiap hari ya bikin analisanya, hanya sekedar untuk masuk di website. Dibaca apa enggak, dikirim apa enggak ke klien, nggak ada yang tahu. Ya. Sorry to say, gajinya pun underpaid. Gajinya sangat minim. Karena ya tadi, formalitas tadi, itu sangat disayangkan. Dan di sini kita mau mengangkat analis, itu peranannya penting. Betul. Justru malah lebih penting, Pak ya. Lebih penting. Betul. Apalagi kalau di luar sana, wah itu analis didewa-dewakan. Semua institusi besar pasti analis. Baru tahu juga saya, baru tersadar saya, Pak. Oke. Faktanya sekarang, faktanya itu yang kita mungkin sama ini nggak sadar juga nih, lebih gampang jadi analis. Pernah nggak nganalisa doang nih, giliran lagi nggak trading, analisanya bener terus. Begitu ada posisi, analisanya berantakan. Pernah ngalamin? Benar. Pernah dong? Pernah. Kalau demo account, profit. Giliran masuk real account, loss. Pernah ngalamin? Wah, pernah. Pernah kan? Itulah tadi. Analis itu nggak trading. Kenapa mereka akhirnya bisa lebih akurat? Karena mereka nggak trading, mereka nggak ada emosi. Karena mereka nggak ada emosi, mereka lebih objektif. Sekarang kita buka aja nih. Kenapa sih kita bikin program TF5M? Kenapa harus pakai TFF? Kemarin tradingnya nggak boleh pencet langsung. Ya. Kita membuat aplikasi ini memang ditujukan untuk analis. Kita memang mencari analis. Di TFF ini akan menjadi pusatnya analis. Karena kita tahu begitu banyak orang di luar sana yang mencari sinyal. Ada bayangan nggak sih Pak, kira-kira income analis ini berapa sih? Belum, Pak. Belum ada bayangan? Belum, Pak. Saya yang kasih tahu Pak. Siap. Karena kita sendiri yang pernah mengalami ini. Kita sendiri yang pernah menjalani ini. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kitalah sebenarnya John Paul 77. Ya, kita secara perusahaan Traders Family. Tapi secara tim trader, kita adalah John Paul 77. Pemegang rekor dunia signal provider terbesar. Satu-satunya signal provider yang memiliki lebih dari 10.000 subscriber pada tahun 2014 dan 2015. Berapa sih income kita? Waktu signal kita ini dibeli oleh trader seluruh dunia. Ini Pak gambaran income-nya. Jadi dari satu orang yang copy trade kita aja, kita dapat income $16,8 Per satu kopi, Pak ya. Satu orang. per bulan, per satu orang yang copy trade. Oke. Jadi misalkan saya langganan ke Pak Franky, ya udah setiap bulan saya bayar $16,8. Itu per bulan, Pak, bukan per kopi. Per bulan. Per bulan. Langganan ya berarti ya. Langganan sistemnya. Oke. Dan subscriber kita waktu itu 10.000 lah, anggap kita nggak usah bilang lebih dari 10.000, biar gampang hitungnya ya. Ya. Oke. 16. Ini waktu sudah kita naikkan jadi $77. Jadi ada potongan dari penyedia platformnya 20%, makanya kita hanya terima $61,8. Ya. Kita pakai angka yang ini aja deh, biar gampang hitungnya. $16,8 itu kan kalau kita kursin, anggaplah 200.000. Ya. Ya, biar gampang hitungnya lagi nih. 200.000. Ini waktu kita withdraw. Withdraw suka-suka namanya nih. Ada yang sehari sekali saya withdraw, ada yang sebulan sekali. Wow. Jujur ngomong Pak, sekarang saya buka nih. Jujur ngomong, pada saat itu income kita dari sinyal jauh lebih besar daripada profit kita sendiri. Oh ya? Wow. Serius. Karena waktu itu kita tradingnya masih pakai account cuma ratusan juta. Dari sini kita terima hampir 2M Pak per bulan. Wow. Itu jujur ngomong loh, bener-bener kita bisa sama-sama hitung. 100-200 juta saya profit 100% pun, itu cuma 200 juta. Ini 2M. Saya terima konstan setiap bulan. Sekarang kita bisa sama-sama bayangin nih, kalau jadi analis di TFF, oke lah, kita nggak usah ngomong 10.000. Yang kita ngomong 5%-nya aja deh. Kalau 10.000 kan muluk-muluk ya kayaknya ya. Iya. 5% aja atau 3%-nya deh Pak sekalian. 3% untuk tahap awal. 3% dari 10.000 itu kan berarti 300 ya. Ya, 300 orang ya. Ya. 300 orang kita kalikan dengan angka yang sama tadi, 200.000. Itu kan 60 juta ya. 60 juta. Ya. 60 juta setiap bulan. Nggak ngapa-ngapain lagi. Maksudnya
lebih tanpa emosi, income-nya lebih stabil, kerjanya sekali, untungnya berkali-kali. Asik nggak Pak? Banget Pak. Asik banget ya. Makanya kita kumpulin Pak analisnya Pak. Jadi biar makin banyak orang merasakan profit, analisnya profit, yang mengcopy profit. Enak ya kalau kayak begini ya. Jadi sekarang kita boleh bayangin lagi nih. Kalau analisnya udah ada, signalnya udah ada, lalu gimana teman-teman di luar sana bisa memanfaatkan signal-signal kita ini? Dengan copy. Dengan copy. Iya, di copy tadi. Copy trade. Dengan copy trade ya. Betul. Hampir betul. Kenapa saya bilang hampir betul? Ini bukan copy trade. Kenapa kita bilang ini bukan copy trade? Kita tahu persis copy trade itu boleh kita bilang itu sebenarnya produk gagal. Karena kalau Bapak copy trade, Bapak mengcopy trader lain, Bapak mengcopy emosinya trader tersebut. Betul? Saat Bapak buy, lalu Bapak keseret nih sama market. Bapak panik, wah posisinya begini, Bapak tambahin buy-nya dalam kondisi panik. Saya mengcopy paniknya Bapak sebenarnya kan? Otomatis ya. Otomatis ya, saya copy dia ya. Iya. Nah, Benar. di kita sebutnya inilah TF copy signal. Kenapa TF copy signal? Karena isinya analis. Nggak punya account, nggak punya emosi. Yang sudah kita sama-sama buktikan juga tadi kan? Ya. Menggunakan TFF lebih tanpa emosi kan? Jauh lebih objektif kan? Analisa kita. Jadi yang di copy ini memang signal-signal dari para analis nantinya. Dan harapan kita seperti itu. Bukan signal-signalnya trader lagi. Gitu, dan itulah kenapa kita mengarahkan orang jadi analis aja. Kalau perlu jangan trading. Karena kalau nggak trading, lebih nggak ada emosi. Dan yang kedua, kalau di copy trade, itu kan butuh modal. Kita untuk bisa di copy sama orang harus punya real account dulu. Ya, berarti Ya. banyak kita harus trading dulu ya. Harus Pak, ya? trading dulu. Bukakan dulu trading, baru orang copy gitu ya. Betul. Kalau di Oke. sini kan free. Kalau di copy trade itu kan butuh VPS. Ya. Ya. Untuk kita bisa mengcopy kita harus langganan VPS. Yes. Kalau di sini enggak. Karena semua udah dihandle sama TFF. Ini posisi akan running dengan sendirinya, kita yang handle semuanya. Dan yang pasti lagi nih, di copy trade manapun juga, itu signal provider nggak dipromosikan. Satu-satunya signal provider yang pernah dipromosikan hanyalah kita. John Paul 77. Kita diwawancara waktu itu oleh MetaQuotes. MetaQuotes ini kan pemiliknya platform MetaTrader ya. Trader, betul. Jadi platform yang digunakan di seluruh dunia. Betul. Nah mereka yang mewawancara kita. Yang secara nggak langsung mereka mempromosikan kita. Ya. Itulah pelajaran yang kami petik juga. Di sini, di TFF, kita yang akan mempromosikan teman-teman semua. Ke seluruh klien kita. Jadi, kalau kita rangkum di sini, keuntungan apa aja sih yang akan didapatkan dengan menjadi analis di TFF? Pertama, udah pasti income. Ya, income-nya yang ya unlimited sebenarnya. Tergantung berapa banyaknya subscriber. Tapi subscriber ini tergantung performa. Subscriber ini tergantung portfolio. Jadi, yang Bapak-Bapak perlu lakukan setelah ini adalah jaga performanya, Pak. Yang kedua, tanpa modal, Pak. Enak kan? Ketiga, kami yang promosikan. Keempat, praktis. Bapak ada yang pernah kasih sinyal ke teman atau ke saudara atau ke siapa mungkin? Ada. Bapak kasih sinyal. Oke, pernah kasih sinyal gratis atau bayar, Pak? Gratis selama ini. Gratis. Ke berapa orang, Pak? Ya masih teman-teman deket paling 1, 2, 3 orang lah. 2, 3 orang. Gimana Pak cara ngasih sinyalnya? Pakai WA aja. Pakai WA kan? Chat satu-satu kan? Oke. Nah, yang lebih enak lagi, praktisnya ya nggak perlu Bapak chat satu persatu. Nggak perlu juga ngeladenin orang yang tanya, masih aktif apa enggak, kenapa di buy, kenapa di sell. Ini sekali ketik, masukin ya udah, send ke semuanya. Karena nganalisa untuk satu orang sama 10.000 orang sama. Income-nya nanti yang beda kalau di kita. Sementara, keuntungan apa sih yang akan didapatkan oleh si copier? Pertama, signalnya dari analis. Ini baru benar. Signal harusnya dari analis. Kedua, pasti yang mengcopy kita jauh lebih tenang. Karena semua signal di TFF wajib menggunakan stop loss kan? Betul. Jadi yang mengcopy pasti bisa tidur tiap malam.
Ya kan? Yang ketiga, ini akan jauh lebih fair dan real. Karena portfolio dari analis akan terhitung sejak signal pertama dikasih. Bukan berdasarkan histori yang sudah lewat. Kalau kayak di MQL, di MyFXbook itu kan kita daftar, kita sambungin aja account kita yang tahun kapan, langsung jadi portfolio. Iya kan? Kadang-kadang disambung account orang juga nggak ada yang tahu. Oh iya, pakai account orang ya. Iya. Makanya kita bilang itu kan nggak fair sebenarnya kayak begitu. Iya benar-benar. Jadi memang kita paksa semua orang untuk membangun portfolionya, bangun karirnya masing-masing. Jauh lebih fair dong, di sisi investor, di sisi copier. Keempat, enaknya lagi, yang tadi, yang mengcopy nggak butuh VPS. Dan yang pasti, nah sama nih, praktis. Kenapa kita bilang praktis? Kalau selama ini kan kita terima signal dari WA misalnya ya, dari WA atau dari Telegram, lihat terima signal, buka handphone satu lagi, atau mungkin buka komputer, masukin dong signalnya. Iya. Oke, di sini buy, di sini sell, Iya. gini, baru selesai. Di sini, di TFF, lihat signalnya, pencet, place order, masuk langsung ke MT4. Nggak perlu buka MT4 lagi. Jadi akan jauh lebih memudahkan teman-teman di luar sana, bahkan yang nggak ngerti Forex sekalipun. Jadi kalau kita simpulkan di sini, yang pertama, betapa pentingnya trading plan ya. Ini lesson yang kita petik dari program TF5M. Trading plan itu ya trading plan. Harus tahu, kita harus ready sebelum masuk market. Pentingnya stop loss, dan kalau udah masuk, jangan intervensi, jangan tiba-tiba ragu. Ya. Karena kan kita harusnya udah siap sebelum masuk. Yang kedua, ya menjadi analis itu bukan berarti di bawahnya trader. Dan analislah yang cenderung lebih objektif karena tanpa emosi tadi. Di situ kita bisa simpulkan juga, jelas trader tidak sama dengan analis. Itu sangat jelas. Bagi teman-teman di luar sana yang mungkin serupa, kalau selama ini nganalisa doang, profit, giliran trading, loss. Di demo account profit, giliran real account, loss. Mungkin Anda sebenarnya analis. Atau bagi Anda yang selama ini udah memberikan signal, tapi masih harus manual melalui WA, melalui Telegram. Di sini jauh lebih mudah. Untuk itu, segeralah download TFF dan jadilah the next top analyst. Thank you.